Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara, jumpa lagi bersama saya di sini, tetap di channel Cek Ikhtiar. Sedikit ilmu berjuta manfaatnya. Oke saudara-saudara, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana fungsi tombol CTRL-A sampai dengan CTRL-Z pada Microsoft Word. Sebelum kita masuk ke dalam video tutorialnya, baiknya saya ingatkan kepada saudara-saudara yang baru bertemu dengan channel ini agar dapat menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari saya berikutnya. Dan bagi saudara-saudaraku yang telah subscribe, jangan lupa untuk membagikan video ini agar lebih bermanfaat. Oke, langsung saja saudara-saudaraku, kita masuk ke dalam video tutorialnya berikut ini. Yang pertama yaitu CTRL+A. Fungsi dari CTRL+A adalah untuk memblok seluruh teks atau alt-block. Contohnya, jika kita menggunakan mouse seperti ini satu persatu membloknya, maka jika kita menekan CTRL+A pada keyboard, semua teks ini akan terblok. Baiklah, kemudian fungsi yang kedua adalah CTRL+B. CTRL+B yaitu berfungsi untuk menebalkan teks atau bold seperti ini. Setelah tadi kita menggunakan CTRL+A kemudian tekan CTRL+B, maka setiap kalimat atau huruf ini akan tercetak tebal. Bisa juga menggunakan tombol yang ada di menu ini, bold. Nah, ini saudara-saudara bisa dilihat CTRL+B. Kemudian fungsi yang ketiga adalah CTRL+C. CTRL+C fungsinya adalah untuk mengcopy teks. Biasanya CTRL+C berpasangan dengan CTRL+V. Nanti akan kita coba. Baiklah, sekarang kita gunakan CTRL+C. Saya contohkan di sini, saya akan mengcopy satu baris ini, saya blok sampai di sini, kemudian saya tekan CTRL+C. Kemudian hasil dari ini yang tadi kita tekan CTRL+C, saya letakkan di bawah ini, kemudian saya gunakan paste di sini. Nah, di sini bisa dilihat CTRL+P adalah untuk mempaste. Klik paste, maka dia akan tercopy. Lalu yang keempat CTRL-D. CTRL-D ini gunanya untuk membuka menu kotak dialog font. Baiklah, kita tekan CTRL-D, maka kotak dialog font akan terbuka seperti ini. Kita di sini bisa mengganti jenis tulisannya, kemudian besar hurufnya. Nih ya, kita ganti jenis hurufnya, kemudian besarnya kita ganti 11. Intinya CTRL+D yaitu untuk membuka kotak dialog menu font. Oke, nah ini perubahannya saudara-saudara. Lalu kita masuk ke langkah kelima atau fungsi yang kelima yaitu CTRL-E. Fungsi dari CTRL-E ini adalah untuk meratakan teks ke bagian tengah atau rata tengah atau sering disebut center. Dalam posisi terblok seperti ini, kita tekan CTRL-E, maka teks akan menjadi rata tengah seperti ini saudara-saudara. Oke, saya rasa cukup paham untuk CTRL-E. Kita masuk ke cara keenam yaitu CTRL-F. Fungsi dari CTRL-F ini yaitu membuka menu atau kotak dialog Find and Reflex Find seperti ini. CTRL-F. Nah, akan terbuka semua yang kita blok ini, menunya akan terbuka CTRL-F. Lalu kita bisa reflex, klik reflex di sini. Apa guna dari reflex atau find atau go to ini nanti akan saya berikan di
video-video berikutnya. Maka dari itu saudara-saudara yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Masih banyak tutorial-tutorial yang akan saya berikan seputar Microsoft Office dan sistem informasi komputer. Fungsi yang ketujuh yaitu CTRL-G. CTRL-G dan CTRL-F ini hampir sama kegunaannya, yaitu dan kotak dialognya pun satu tempat atau satu dalam kotak dialog namun berbeda tab saja. Apa fungsi dari CTRL-G? Yaitu membuka menu kotak dialog Find and Replace juga seperti ini. Kita tekan CTRL-G maka dia tetap akan seperti ini, yaitu ini fungsinya GoTo. Nah, ini GoTo maksudnya kita akan menuju ke halaman berapa, tinggal kita ketikkan. Saya contohkan seperti ini. Sini saya ada 8 halaman. Seandainya ratusan halaman, kita bisa menggunakan fungsi dari CTRL-G ini dengan cara tekan CTRL-G, lalu kita akan diarahkan ke kotak dialog seperti ini. Kemudian kita tinggal ketikkan angka atau nomor halaman berapa yang akan kita lihat. Contohnya saya akan masukkan ke halaman 8, lalu saya GoTo, maka kursor akan masuk ke halaman 8. Ini saudara-saudara, ini adalah halaman 8. Bisa saudara-saudara lihat di sini GoTo teksnya adalah teks 8 dari 12. Kita coba lagi, saudara perhatikan di sini kita berada di teks 8 sekarang. Kita tekan CTRL-G, kita sekarang akan masuk ke halaman 4 atau teks 4. Kita ketikkan angka 4 di sini lalu klik GoTo. Maka otomatis kursor ini akan berada di halaman 4 atau page 4. Bisa dilihat di sini. Oke, itulah fungsi dari CTRL-G. Kemudian kita masuk ke fungsi ke-8 yaitu CTRL-H. Fungsinya yaitu untuk membuka menu kotak dialog reflex atau tab reflex seperti ini fungsinya. Saya contohkan, semisalnya kita akan merubah beberapa kata seperti ini. Saya ambil kata bagi, ini akan saya ubah. Caranya kita tekan CTRL-H, kita blok terlebih dahulu kata bagi ini, lalu kita tekan CTRL-H, kemudian akan keluar kotak dialog reflex ini. Otomatis kita diarahkan ke tab reflex. Kata bagi ini akan kita ubah menjadi sebagai. Setelah kita reflex ini, nanti semua kata-kata bagi ini akan menjadi sebagai. Oke, kita reflex all. Nah, di sini keluar kotak dialog seperti ini, kita yes. Lalu oke, close. Nah, jadi semua kata-kata bagi sudah tidak ada, termasuk ini sebagai, semuanya sebagai. Yang tadinya ini kata-kata ini adalah kata-kata bagi. Baiklah, kita tandai terlebih dahulu agar lebih yakin semua kata-kata sebagai ini. Kita ubah kembali menjadi kata-kata bagi. Oke, kita blok salah satu katanya yang sebagai ini, CTRL-H, lalu kita ubah kembali menjadi bagi, lalu reflex all. Yes. Oke, lalu close. Nah, begini saudara-saudara fungsi dari CTRL-H untuk mengubah beberapa kata yang akan kita ganti. Saya rasa cukup jelas. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi yang ke-9 yaitu CTRL-I. CTRL-I ini berfungsi sebagai, yaitu untuk membuat format teks menjadi miring. Baik, saya contohkan seperti ini. Tandanya kita akan membuat teks ini menjadi miring. Kita blok terlebih dahulu. Fungsinya sama dengan ini, italic. Nah, di sini saudara-saudara lihat, jika kita sorot pada kursor simbol I miring ini, yaitu CTRL-I. Oke, kita tekan CTRL-I, maka kata contohnya ini berubah menjadi miring. Oke, di sini kita coba lagi CTRL. Oke, saudara-saudaraku, itulah fungsi dari CTRL-I. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang ke-10 yaitu CTRL-J.
CTRL-J ini berfungsi yaitu untuk membuat teks rata kiri kanan. Jika tadi CTRL-E yang kita bahas di depan tadi untuk rata tengah, sekarang CTRL-J yaitu rata kiri kanan. Oke, kita blok sekarang sampai di sini, kita tekan CTRL-J, maka teks akan berubah menjadi rata kiri kanan seperti ini, terlihat rapi. Itulah fungsi CTRL-J. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi yang ke-11 yaitu CTRL-K. CTRL-K di sini mungkin saudara-saudara masih banyak yang belum tahu fungsinya, yaitu untuk membuka menu atau kotak dialog insert hyperlink. Saya contohkan kegunaannya seperti ini. Tandanya kita akan membuat link di sini. Saya contohkan di sini, kita buat link negara. Saya contohkan di sini di dalam kata-kata KUHP ini, jika kita klik akan keluar undang-undang misalnya. Langsung saja kita buat blok terlebih dahulu di kata-kata KUHP ini, tulisan KUHP ini. Lalu kita tekan CTRL-K, maka dia akan mengarah ke insert hyperlink. Kita cari di mana tempatnya yang kita simpan, misalnya dokumen yang akan kita tampilkan saat mengklik kata-kata tulisan KUHP ini nanti. Baiklah, kita cari sini. Saya contohkan misalnya saya ambil di sini saya ambil makalah hukum, lalu saya oke, kemudian oke lagi. Nah, saat kita mengklik ini, kita akan diarahkan membuka dokumen makalah hukum tadi. Caranya yaitu saat kursor berubah jadi tanda seperti tangan ini, dalam posisi tombol CTRL-nya kita tekan, lalu kita arahkan kursornya ke sini, kita klik, lalu yes, maka keluar seperti ini. Baik saudara-saudara, oke saudara-saudaraku, bagaimana? Mungkin cara ini saya rasa saudara-saudara cukup mengerti. Untuk fungsi CTRL-K ini bisa saudara-saudara coba. Oke, berikutnya kita masuk ke fungsi yang ke-12 yaitu CTRL-L. CTRL-L ini berfungsi untuk membuat format teks menjadi rata kiri. Tadi kita sudah bahas CTRL-E, lalu CTRL-H, CTRL-E, ke CTRL-L, yaitu untuk membuat format teks menjadi rata kiri. Oke, kita blok terlebih dahulu alinea pertama ini, lalu kita tekan CTRL+L, maka kalimatnya akan menjadi rata kiri. Oke saudara-saudara, saya rasa cukup itu fungsinya CTRL-L. Kemudian kita masuk ke fungsi yang ke-13 yaitu CTRL-M. CTRL-M ini berfungsi untuk menggeser first line indent dan left tab pada mistar dokumen. Saya contohkan, kita tekan CTRL-M. Nah, ini fungsinya seperti ini saudara-saudara. Kita menetap pada dokumen. Oke, cukup di situ untuk CTRL-M saudara-saudara. Baiklah, langsung saja kita masuk ke fungsi yang ke-14 yaitu CTRL-N. CTRL-N ini fungsinya yaitu untuk membuka atau membuat dokumen baru. Saya contohkan fungsinya seperti ini. Kita tekan CTRL-N. Nah, maka pada Microsoft Word kita akan terbuka dokumen baru atau lembar kerja baru. Oke, sampai di situ saja. Kita masuk ke fungsi yang ke-15 yaitu CTRL-O. Jika tadi CTRL-N untuk membuka atau membuat dokumen baru, di sini CTRL-O yaitu untuk membuka menu kotak dialog open dokumen yang sudah kita simpan terlebih dahulu. Kita tanpa harus mengklik file open, kita bisa langsung
menekan CTRL-O, lalu kita cari dokumen yang akan kita buka. Saya contohkan, misalnya di sini ini yang akan kita buka, maka dokumen akan terbuka seperti ini. Oke, baiklah saudara-saudara, setelah fungsi dari CTRL-O, kita menginjak ke fungsi yang ke-16 yaitu CTRL-P. CTRL-P di sini yaitu fungsinya adalah untuk membuka menu atau kotak dialog print. Contohkan di sini kita tekan CTRL-P, maka keluar kotak dialog untuk mencetak. Lalu kita tinggal tekan print, maka dokumen akan tercetak. Oke saudara-saudara, oke sekarang kita lanjut ke fungsi yang ke-17 yaitu CTRL plus R. Di sini fungsi dari CTRL plus R yaitu untuk format teks menjadi rata kanan. Nah, di sini tadi kita sudah CTRL plus L, sudah CTRL plus E, kemudian tadi CTRL plus J. Nah, di sini saat pembahasan di yang ke-17 ini yaitu CTRL plus R, yaitu fungsinya sebagai untuk membuat format teks menjadi rata kanan. Oke, langsung saja kita praktekkan CTRL plus R. Otomatis dokumen atau kalimat ini menjadi semua rata kanan. Oke saudara-saudara, fungsi CTRL plus R nya. Kemudian kita masuk ke fungsi yang selanjutnya yaitu CTRL plus S. CTRL plus S ini yaitu berfungsi untuk menyimpan dokumen atau save. Kita tekan CTRL plus S. Nah, maka kotak dialog save as akan tampil seperti ini. Kita arahkan di mana kita akan menyimpannya, lalu kita klik, kita ganti nama dokumen 1, lalu tekan save. Otomatis dokumen yang kita buat ini tersimpan. Kita lanjut lagi yaitu CTRL plus U. Nah, di sini saudara-saudara bisa dilihat di sini sudah bergaris bawah. Jika kita ingin menghilangkannya atau kita akan membuat garis bawah lagi ke kalimat yang lain, fungsinya yaitulah fungsi dari CTRL-U, yaitu membuat format teks menjadi bergaris bawah atau underline. Oke, misalnya kita akan membuat garis bawah pada tulisan ini, kita blok terlebih dahulu, lalu tekan CTRL-U, maka tulisan ini akan bergaris bawah. Jika kita ingin menghilangkannya lagi, kita contohkan seperti ini, kita blok CTRL plus U lagi, otomatis garis bawahnya akan hilang. Setelah fungsi dari CTRL plus U atau underline. Kita lanjut ke fungsi berikutnya yaitu CTRL plus P. Nah, di awal tadi sudah saya senggol sedikit di dalam CTRL plus C, pasangannya adalah CTRL plus P. Seperti berikut ini, saya blok yang akan saya copy. Jika CTRL plus C itu untuk mengcopy, dan lalu CTRL plus P ini yaitu untuk mempastenya atau meletakkan hasil kopiannya. Baiklah, saya contohkan di sini. Kita akan mengcopy satu paragraf ini. Kita blok terlebih dahulu. Kita tekan CTRL plus C, lalu kita letakkan di bawah ini. Kemudian kita gunakan fungsi dari CTRL plus P, kan CTRL plus P nya, maka hasil dari paragraf yang kedua ini akan tercopy atau akan terganda di bawah ini, tergantung di mana letak yang kita inginkan. Oke, itu saja fungsi dari CTRL-P. Intinya CTRL-P adalah pasangannya dari CTRL-C. Kemudian kita masuk ke fungsi berikutnya yaitu CTRL plus W. CTRL plus W bisa kita gunakan seandainya kita terburu-buru akan menyimpan dan langsung menutup program Microsoft Office yang kita pakai. Saya contohkan seperti ini. Seandainya kita terburu-buru, kita tanpa harus
menyimpannya dengan menekan CTRL-S tadi, namun kita bisa menggunakan langkah yang cepat, yaitu menekan CTRL+W. Otomatis dokumen yang kita buat akan tersimpan dan tertutup. Saya contohkan ini, kita kopikan terlebih dahulu di lembar kosong ini yang belum tersimpan, lalu kita tekan CTRL+W. Otomatis dia akan mengeluarkan kotak dialog seperti ini, lalu step, lalu kita arahkan, kita tulis sementara, kemudian enter, maka dokumen tertutup sekaligus menyimpan. Hasilnya di sini. Waktu-waktu kita akan membukanya lagi, kita tinggal open saja. Kemudian masuk ke fungsi yang selanjutnya, yaitu CTRL+X. Nah, jika CTRL+C untuk mengkopikan sebuah dokumen atau kalimat atau juga paragraf, di sini fungsi dari CTRL+X yaitu untuk memindahkan sebuah kalimat atau dokumen ke dalam dokumen baru atau ke lembar kerja berikutnya. Misalnya di sini paragraf kedua dari tulisan untuk ini sampai negara ini kita akan pindahkan ke dalam lembar kerja baru atau ke bawah ini, paragraf yang ini. Caranya adalah seperti berikut. Kita blok terlebih dahulu, lalu kita tekan CTRL+X, kemudian kita letakkan di mana kursornya, posisi paragraf yang sudah kita CTRL-X tadi. Di sini CTRL-X sering juga disebut yaitu cut, untuk memotong. Oke, kita letakkan di sini saudara-saudara, lalu kita pasangkan dengan CTRL-V tadi, sama dengan fungsi dari CTRL-C, yaitu pasangannya adalah CTRL-V. Maka otomatis paragraf yang kedua tadi pindah ke bawah ini. Andainya kita akan memindahkannya ke lembar kerja baru, kita tinggal menekan CTRL-N tadi untuk lembar kerja baru, lalu kita tekan CTRL-P, maka dia akan pindah ke lembar kerja baru. Oke, selanjutnya yaitu CTRL-Y. CTRL-Y ini berfungsi untuk mengulang atau meneruskan kembali aktivitas yang pernah kita batalkan atau sering disebut redo. Sebenarnya sebelum CTRL+Y ini terlebih dahulu kita harus mengetahui CTRL+Z, yaitu undo. Jika CTRL+Y adalah redo, untuk membatalkan aktivitas yang dibatalkan, sementara CTRL-Z yaitu untuk membatalkan aktivitas terakhir yang kita lakukan. Saya contohkan terlebih dahulu. Sebelum kita menggunakan CTRL+Y, kita gunakan terlebih dahulu CTRL+Z. Tadi kita CTRL+Z, misalkan di sini kita blok terlebih dahulu yang ini, kalimat ini akan kita hapus, namun kita akan membatalkan aktivitas yang kita hapus tadi, namun kita akan membatalkan aktivitas penghapusan kita tadi. Jadi kita menekan tombol CTRL+Z. Nah, maka yang kita hapus tadi akan keluar kembali karena kita meminta untuk membatalkan. Jika ingin kita ulang kembali untuk penghapusannya, disinilah fungsi CTRL-Y. Kita tekan CTRL-Y, maka dia akan terhapus kembali. Oke saudara-saudara, inilah fungsi tombol CTRL+A sampai CTRL+Z. Saya rasa saudara-saudara sudah cukup mengerti fungsi-fungsi dari tombol A+Z ini. Saya harap saudara-saudara sudah cukup mengerti dari beberapa fungsi tombol CTRL+A sampai CTRL+Z tadi. Jika saudara-saudara kiranya kurang memahami, jangan ragu-ragu untuk bertanya di dalam kolom komentar. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk
membagikan video ini agar saudara-saudara kita yang di luar sana yang belum bertemu dengan channel CK Ikhtiar ini bisa menikmati video-video yang saya berikan, yaitu seputar tutorial-tutorial Microsoft Office dan sistem informasi komputer. Yang baru bertemu dengan channel ini, saya ingatkan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial berikutnya. Baiklah saudara-saudara, sebagai tambahan akan saya berikan yaitu CTRL plus 1, CTRL plus 5, dan CTRL plus 2. Apa fungsi dari CTRL plus 2 terlebih dahulu? CTRL plus 2 yaitu untuk membuat spasi menjadi 2 ya. Jika ini spasinya adalah 1, saudara-saudara lihat di sini saya menggunakan 1 spasi. Apabila kita ingin membuatnya menjadi 2 spasi, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita tekan CTRL plus 2, maka otomatis paragraf ini menjadi 2 spasi. Lalu kita masuk ke CTRL plus 5 yaitu 1,5 spasi. Jika CTRL plus 2 tadi 2 spasi, CTRL plus 5 ini yaitu 1,5 spasi. Kita tekan CTRL plus 5, maka dia akan lebih merapat, itu hanya 1,5 spasi. Kemudian kita ingin merubahnya lagi menjadi 1 spasi, kita tekan CTRL plus 1, maka dia akan berubah menjadi 1 spasi. Baiklah saudara-saudara, saya rasa cukup sekian. Selamat mencoba, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.